Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Asri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya Ibu, saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching hari ini ya, Bu? Betul Ibu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, saya ada sedikit yang ingin dibicarakan bersama Ibu, boleh? Boleh Ibu. Nah, jadi nanti saat melakukan proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai belum dengan alur tirta gitu kan ya. Apakah pertanyaan Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coachee merespon jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh Ibu. Namun ketika proses coaching, Ibu juga harus memperhatikan tentang prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu, Ya, boleh? silakan Ibu. Yang pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching tersebut? Ya, selama proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama mendengarkan aktif, kesadaran penuh dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Oh, baik. Jadi Ibu nanti ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya, Iya. yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang pertama, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, dapat, mendengar dan hadir gitu Iya, ya, betul. selama proses coaching atas apa yang coachee sampaikan. Iya, betul. Kemudian dari yang coachee sampaikan, saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Nah, tadi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira indikator ketercapaian yang seperti apa Ibu yang nanti selama proses coaching gitu kan? Indikatornya ya coachee saya itu menemukan solusi untuk permasalahannya, di mana solusi itu yang menemukannya dirinya Iya. sendiri atas ide-ide atau potensi yang ada dalam dirinya yang ditemukan selama proses coaching, Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu lanjutkan, proses coaching nanti, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya, siap Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat sore Bu Vini. Selamat sore Bu Putri, Bu Astri. Selamat sore. Iya, terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, berbincang-bincang dengan saya. Walaupun waktunya mungkin terbatas ya Ibu ya, barangkali 10 atau 20 menitan nih. Jadi apa nih yang ingin Ibu Vini obrolkan? Begini Bu Putri ya, saya itu akhir-akhir ini merasa stres karena memang beban pekerjaan saya yang menumpuk sekarang ini. Apalagi di awal tahun gitu ya, kemarin dari kegiatan perpisahan kelas 9 lalu disambung dengan PPDB, lalu sekarang disambung dengan MPLS gitu ya, tidak henti-hentinya Bu Putri. Sedangkan saya di sisi lain, Ibu Putri tahu sendiri kita lagi menghadapi pendidikan guru penggerak ya Bu Putri. Bukan hanya itu juga gitu kan ya, pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga di rumah, tentunya juga pekerjaan saya menumpuk di rumah gitu kan, dengan segala macam hiruk pikuknya dengan anak-anak gitu ya Bu Putri. Jadi saya itu merasa terbebani dan akhirnya merasa stres gitu. Waduh, iya. Baik, jadi Ibu banyak kegiatan ya, Iya, mungkin betul. banyak kegiatan itu membuat Ibu letih secara fisik dan psikis, kemudian barangkali ada yang bentrok-bentrok juga. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, saya ingin setelah kita nanti selesai percakapan ini gitu ya, saya ingin bisa merasakan tenang, stres saya hilang, terus beban kerja juga satu persatu mungkin bisa terselesaikan gitu. Seperti itu akhirnya kan stres saya hilang kalau misalkan Iya. beban kerjanya bisa diselesaikan. Iya baik, jadi tujuan Ibu dari percakapan ini ingin menemukan solusi ya, Iya, bagaimana betul. mengatasi stresnya Ibu dengan
kegiatannya semua tetap berjalan dengan lancar ya. Betul, betul. Nah, kira-kira nih dengan cara apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Barangkali di dalam diri Ibu Vini ada potensi atau Mhm, pengetahuan yang belum sempat diaplikasikan mhm, oleh Ibu. Barangkali Ibu ada apa nih yang harus Ibu lakukan? mhm. Kira-kira. Saya kemarin itu ya di dalam pendidikan guru penggerak ya Bu Putri ya, ada pembelajaran-pembelajaran yang memang saya amati, saya pelajari, ada salah satu apa namanya untuk penenang diri gitu kan dengan cara meditasi gitu kan, mindfulness gitu kan, mungkin akan saya lakukan itu. Udah itu mungkin saya akan nanti dengan cara memanage diri dengan cara membuat schedule, terus menyalakan notifikasi dengan bantuan menyalakan notifikasi di HP gitu untuk pengingat saya seperti itu Bu Putri. Iya, baik itu sangat banyak ya yang Hmm, potensi-potensi yang bisa Ibu hmm, lakukan. Nah, bisa nggak Ibu bayangkan jika yang tadi Ibu ungkapkan itu Ibu hmm, lakukan, nah keinginan Ibu apa sih hmm. setelah melakukan kegiatan tersebut? Keinginan saya setelah melakukan kegiatan tersebut, saya merasa tenang gitu kan. Solusi-solusi yang saya temukan, yang saya sampaikan tadi, saya setelah itu terselesaikanlah beban kerja saya itu, sehingga stres saya hilang gitu Iya. dan nyaman kembali. Iya. Nah, dari tadi kan banyak Mhm, ya, mhm, pilihan-pilihan yang bisa mhm, Ibu kerjakan, lakukan mhm, untuk mengurangi atau mhm, menyelesaikan mhm, permasalahan Ibu. Nah, kira-kira apa nih hal yang paling bisa Ibu lakukan dengan mhm, waktu tercepat nih yang mhm, harus dilakukan paling utama mhm. untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi? Kira-kira mana dulu nih, Bu? Yang pertama sepertinya saya akan meditasi dulu deh Bu Putri. Dengan Iya, mindfulness itu saya akan oke. coba menenangkan dulu eh, pikiran Pikiran, dan hati saya gitu iya, kan, sehingga saya nanti bisa fokus kembali iya. gitu. Setelah itu, nah tadi yang manajemen diri yang saya akan lakukan seperti membuat schedule, mengurutkan apa namanya pekerjaan-pekerjaan mana yang harus didahulukan seperti itu di schedule, lalu saya akan coba apa menyelesaikannya satu persatu dengan memakai bantuan notifikasi di HP. Saya akan mencatatnya di HP sehingga nanti ada yang mengingatkan, oh ini harus diselesaikan segera di tanggal sekian dan sekian dan sekian. Seperti itu, mana yang harus diselesaikan dahulu. Itu Bu Iya. Putri. Baik, itu sangat Mhm, baik ya Ibu ya, mhm, berkaitan dengan kompetensi sosial mhm, emosional yang bisa Ibu lakukan dan yang pertama dimulai mhm, dari kesadaran diri Ibu mhm. sendiri ya Iya, dengan iya melakukan betul. mindfulness. Nah, Mhm. kira-kira mau kapan tuh Bu dilakukannya? Duh, sepertinya kalau misalkan keadaan sekarang seperti ini ya Bu Putri ya, sepertinya harus segera gitu kan Iya. setelah ini gitu kan setelah ini saya akan melakukan tadi step-step yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Iya, gitu Bu Putri. amin. Mhm, Jadi dari pembicaraan kita mhm. ini apa nih yang Ibu dapatkan? Dari pembicaraan kita yang kali ini adalah saya mendapatkan apa ya, ketenangan, karena sudah bisa curhat dengan ibu gitu kan. Udah gitu, saya menemukan solusi-solusi yang, sebelumnya saya belum terpikirkan gitu kan. Seperti itu Bu Putri. Baik, Mhm, mudah-mudahan solusi yang tadi Ibu temukan, yang mhm, berasal dari diri Ibu mhm, sendiri bisa mhm, Ibu lakukan dan mhm, menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi ya. mhm. Terima kasih ya Ibu Vini sudah mau Iya. berbincang-bincang pada hari ini bersama saya dan Bu Oh Astri. iya, Terima iya kasih. terima kasih. Baik Ibu, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, coaching yang tadi saya lakukan sudah berjalan, sesuai dengan alur Tirta.
Kemudian saya juga berusaha menerapkan prinsip-prinsip coaching ya, melakukan relasi, kemudian kreatif dalam prosesnya dan terutama menggali potensi coach itu sendiri. Oh, Masya Allah. Namun saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu, boleh? Boleh Ibu. Nah, yang pertama apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya? Selama coaching berlangsung dengan alur tirta yang sudah saya lakukan, coach mengungkapkan tergali ide-ide atau solusi-solusi yang bisa ia lakukan dari dalam dirinya, dari potensinya, sehingga menjadi solusi permasalahannya. Kemudian dipilih solusi mana yang harus bisa dilakukan yang pertama dan kapan yang coach itu akan melakukan solusi yang dia temukan dari dirinya sendiri. Oh, baik, jadi tadi tuh sesuai yang saya amati juga gitu ya, ada beberapa catatan. Yang pertama, Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai alur tirta. Yang kedua, saya mendengarkan percakapan Ibu dengan coach gitu kan. Ibu sudah fokus terhadap coach, mendengarkan aktif juga gitu kan. Selain itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi luar biasa sekali ya Bu, Ibu sudah melaksanakan proses coachingnya dengan baik gitu kan. Boleh satu pertanyaan lagi Bu? Boleh Ibu. Jadi nanti ke depannya kompetensi apa gitu kan? Kompetensi apa lagi yang akan Ibu tingkatkan atau kembangkan berdasarkan hasil coaching pada sore hari ini? Iya, dari hasil coaching hari ini yang harus saya terus kembangkan yang pertama yaitu tentang proses tirtanya itu sendiri ya, agar saya terbiasa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta tanpa ada terasa kekagokan gitu ya, mengalir seperti itu saja inginnya selama coaching, dan itu pasti memerlukan latihan-latihan sehingga kompetensi mendengar dengan aktif, kemudian saya juga hadir dalam pembicaraan, itu bisa lebih tajam lah seperti itu. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Astri. Waalaikumsalam Ibu Vini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya Bu Astri, Ibu kan akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya betul Ibu. Oke. Sebelum melakukan coaching ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik Ibu. Gitu. Nanti saat Ibu melakukan coaching antara coach dengan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik coaching. Seperti yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan terus saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan ya. Dan jangan lupa Ibu nanti harus sesuai dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh? Mangga Ibu boleh. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, jadi proses coaching hari ini yang akan saya kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, dari ketiga kompetensi yang Ibu telah sampaikan barusan ya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh tentunya dalam proses coaching nanti. Oke. Lalu apa indikator yang ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi indikator nanti adalah coach menemukan solusinya dari permasalahan itu sendiri.
menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya, mungkin seperti itu sih. Oke, oke, Bu Astri, terima kasih. Nanti Iya, kita akan sama-sama Ibu. bertemu dengan pertemuan berikutnya. Iya. Saya cukupkan sekian. Iya Ibu, Terima kasih. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Ibu Putri. Selamat sore Ibu Astri, Ibu Vini. Sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mau datang dan berbincang pada sore hari ini. Namun kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi apa nih yang akan Ibu bincangkan? Iya, saya ingin membicarakan ya Ibu ya tentang kondisi yang sedang saya hadapi, yaitu ketika di awal tahun ajaran baru ini saya memperoleh jadwal beberapa kelas, banyak yang jadwalnya siang ke sore. Dari pengalaman yang sudah-sudah kan kalau siang ke sore itu anak-anak sudah tidak fokus, fisiknya juga sudah lelah, seperti itu Ibu. Jadi Ibu Putri mengalami kendala dalam proses pembelajaran di mana anak sudah tidak fokus gitu ya ketika pembelajaran Ibu karena jamnya sudah sore gitu ya. Nah, jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dalam percakapan sore hari ini? Ya, saya sih inginnya mendapatkan solusi ya untuk saya bisa mempersiapkan kegiatan pembelajaran tersebut agar berjalan dengan sesuai lah ya dengan baik walaupun kondisinya pembelajarannya siang tapi fokus anaknya masih ada dan aktivitas anaknya masih aktif. Betul. Jadi kira-kira apa nih yang bisa Ibu terapkan gitu ya dalam permasalahan Ibu? Mungkin untuk nomor satu saya harus bisa mengembalikan fokus anak ya, mungkin dengan cara mindfulness atau ice breaking. Kemudian dari diri saya juga bisa mempersiapkan konten pembelajaran yang menarik, yang berdiferensial, sehingga bisa menariklah minat siswa dalam kegiatan pembelajaran walaupun siang hari. Nah, Ibu sudah menjelaskan kalau misalnya untuk mengembalikan fokus anak itu dengan menyediakan konten yang menarik gitu ya, dengan video-video pembelajaran, terus melakukan ice breaking dan termasuk mindfulness gitu. Dari yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang pertama kali Ibu akan terapkan gitu, yang mana dulu Bu? Mungkin kalau yang pertama akan bisa saya lakukan dari diri saya sendiri yaitu yang menyiapkan konten yang berdiferensiasi, yang menarik. Mudah-mudahan dengan konten tersebut anak bisa fokus dan aktif lagi di kelas. Jika memang mereka masih fokusnya hilang ya, baru bisa saya mungkin terapkan mindfulness itu di dalam kelas. Betul ya Ibu. Jadi dalam perbincangan yang telah kita lakukan pada sore hari ini, kira-kira apa yang Ibu Putri dapatkan? Ya saya sih mendapatkan gambaran ya Bu ya, solusi-solusi yang mungkin akan harus segera saya lakukan untuk menghadapi dan mempersiapkan pembelajaran dengan jadwal siang atau sore hari ini. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya untuk memperbincangkan keberhasilan Ibu gitu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Bu Astri. Selamat sore Bu Vini. Oke, Bu Astri tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Putri. Nah, sebelum penutupan, saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Astri, pertanyaan pasca observasi gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, jadi selama proses coaching berlangsung gitu, saya sudah sesuai dengan alur Tirta gitu kan, yaitu menanyakan tujuan gitu kan, mengidentifikasi, melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawab gitu kan. Selain itu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membobot kepada coach gitu kan, untuk menggali informasi dari permasalahan tersebut dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer coaching tadi, Ibu bersama Ibu Putri gitu ya, bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta gitu ya. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Putri sehingga Bu Putri dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan
Ibu Putri yang Ibu Putri alami gitu kan. Proses coaching yang Ibu itu sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bu, yang saya akan tanyakan. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dan dapat dilakukan oleh Ibu berdasarkan hasil coaching tadi? Berdasarkan hasil coaching tadi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami lagi proses tirta itu seperti apa gitu kan. Selain itu belajar berlatih lagi mengenai coaching sehingga nanti ketika coaching selanjutnya tidak ada kekakuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach gitu kan. Oke, Bu Astri, itu ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian dengan observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vini. Siang Bu Putri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Putri baik. Iya, katanya Bu Vini mau melakukan coaching ya dengan rekan sejawat. Betul. Iya, nanti ketika melakukan coaching mungkin saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang sedang Ibu lakukan sesuai dengan rubrik coaching. Antaranya apakah Ibu sudah melakukan alur tirta, kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga akan mengamati coachingnya ya, apa bisa memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian Ibu juga jangan lupa harus memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching, ada 3 ya Ibu ya. Yang pertama kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan menggali potensi dari coach itu sendiri. Nah, kemudian sebelum melakukan proses coaching, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan untuk menyamakan persepsi kita ya Ibu ya selama proses coaching nanti. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan nanti selama proses coaching yang akan dilakukan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Iya, itu bagus sekali ya Ibu, merupakan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Nah, yang lebih spesifiknya nih Ibu, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan? Yang kompetensi yang saya ingin kembangkan, yang pertama adalah mendengarkan aktif. Lalu selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan selama proses coaching? Selama proses coaching berlangsung, saya menunjukkan kompetensi inti dari coaching hingga coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya ya. Silahkan Ibu lanjutkan kepada proses coaching. Nanti setelah proses coaching kita akan mengobrol kembali yaitu pasca observasinya ya. Terima kasih Ibu. Iya baik Bu Putri. Bu Astri selamat sore. Selamat sore Bu Vini. Selamat sore Bu Putri. Selamat sore. Oke, Bu Astri, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya di sore hari ini. Kita hanya butuh 10-15 menit untuk berbincang ya Bu Astri ya. Oke, nah apa nih yang akan ingin Ibu bicarakan dengan saya, bincangkan dengan saya? Baik Ibu, jadi saya itu ingin sharing sama Ibu tentang permasalahan saya yaitu adanya siswa yang mendominasi di kelas Bu. Oke, jadi ada salah satu siswa yang selalu mendominasi kegiatan di kelas gitu ya? Iya betul Ibu. Gitu ya Bu Astri. Oke, apa yang ingin Ibu Astri dapatkan dari percakapan ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan saya sama Ibu adanya solusi mengenai siswa yang mendominasi di kelas Bu. Baik, jadi ingin ada solusinya bagaimana mengatasi siswa yang mendominasi di kelas tersebut ya, itu Bu Astri. Oke,
Dengan cara apa keinginan itu bisa dicapai? Mungkin bisa dengan cara Mhm, membimbing kompetensi sosial dan emosional dari mhm, siswa tersebut, sehingga bisa, apa ya, mengontrol emosinya sekaligus, mhm, eee, mhm, apa ya, keterampilan berelasi dengan temannya juga diperbaiki gitu, mhm. seperti itu sih, Bu. Oh gitu. Dari tadi yang disampaikan sama Bu Astri, Iya? yang mana yang ingin Ibu Astri lakukan pertama kali nih, langkah-langkah tersebut? Pertama itu yang ingin Mhm, saya lakukan, apa ya, memberikan tanggung jawab mhm, kepada siswa tersebut tuh yang mendominasi, mhm, misalnya dengan cara memfasilitasi anak tersebut menjadi ketua kelas gitu kan ya. mhm, mhm, Selain itu dengan, meningkatkan kompetensi sosial dan emosionalnya mhm, gitu, mhm. seperti itu, Bu. Gitu. Jadi ingin memberikan tanggung jawab di Iya, kelas dan betul. ingin meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya ya Bu. Iya. Dari yang kedua itu, mana yang akan Ibu dahulukan gitu? Eee Sepertinya yang relevan untuk Mhm, didahulukan adalah memberikan tanggung jawab terhadap siswa tersebut, mhm, untuk menjadi ketua kelas gitu. oh iya. Iya. Baik baik. Oke, jadi itu ya, yang akan diterapkan pertama kali, oleh Ibu. Terus kapan akan dilaksanakan, Bu? Melihat gitu ya, melihat Mhm, dari permasalahan, sekarang gitu ya, mhm, permasalahan saya, terus, mhm, momennya juga pas ya Ibu, mhm, harusnya segera gitu kan. mhm, Sepertinya segera akan dilaksanakan apalagi sekarang di tahun ajaran baru mhm, sehingga nanti, anak tersebut sudah bisa mengontrol emosinya gitu mhm, kan, mhm, relasinya juga baik terhadap mhm. teman-temannya, Oh, seperti itu. baik. Baik, oke Bu Astri, dalam perbincangan kali ini yang telah kita lakukan ya, apa yang Bu Astri dapatkan dari sesi ini? Yang saya dapatkan dari percakapan Ibu dengan Mhm, saya gitu, mhm, yaitu jadi tahu nih cara mengatasi siswa yang bukan bermasalah ya, ya maksudnya yang mhm, mhm, mendominasi di kelas, mhm, sehingga bagaimana cara siswa treatment siswa terhadap siswa tersebut untuk me-manage dirinya gitu mhm, kan, dengan baik, terus, serta mhm, mempunyai teman-temannya juga ya, mhm, teman-teman di kelasnya merasa nyaman dengan mhm. kehadiran siswa tersebut, seperti itu sih, Oh, Bu. baik. Baik Bu Astri, mudah-mudahan keinginan-keinginan Ibu gitu ya merubah, siswa tersebut bisa, lancar dan tercapai ya Iya, Bu amin Astri. Ibu. Oke Bu Astri, terima kasih bisa berbincang dengan saya di sore hari ini gitu kan. Nanti kita ketemu lagi di, pertemuan berikutnya untuk membicarakan tentang bagaimana keberhasilannya gitu Iya kan ya. Ibu, Iya. terima kasih Iya saya juga iya sudah berbincang dengan Ibu. iya, baik. Selamat sore Bu Vini. Sore Bu Putri. Bu Vini tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Astri. Iya, iya betul. Sebelum penutupan Mhm, ada beberapa pertanyaan yang mhm, saya akan ajukan mhm, pasca observasi, boleh ya mhm. Bu? Boleh. Iya, yang pertama apa saja nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Oke, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik, Ibu Vini. Menurut saya Mhm, sebagai observer coaching tadi Bu mhm, Vini dengan Bu Astri, bahwa memang proses coaching yang Ibu lakukan sudah mhm, sesuai dengan alur Tirta, mhm, tidak ada yang terlewat dan mhm, mengalir begitu saja ya mhm, dengan mhm, coachingnya. Kemudian Ibu juga sudah berusaha tuh mhm, menggali potensi yang bisa Ibu Astri lakukan untuk menyelesaikan solusi yang Bu Astri hadapi ya. mhm, mhm, Kemudian Bu Vini juga, melakukan prinsip dari Koci itu sendiri ya. Kemudian, pertanyaan yang terakhir nih Bu, mhm. kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Vini kembangkan yang dapat dilakukan oleh Bu Vini berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Oke, kompetensi yang saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi.
Baik, Ibu sangat baik ya. Semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi untuk rekan semua. Demikian kegiatan coaching dari pra observasi dan pasca observasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bu Vini, saya dan rekan yang lainnya. Amin. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.